bisa dilayani. Tapi tentunya kita sadari tidak semua peserta kita mempunyai perangkat yang mungkin istilahnya signalnya mungkin kurang baik, mungkin juga pulsanya kurang tidak banyak. Jadi kita siapkan juga pelayanan pada saat mereka harus hadir di kantor cabang kami. Kita siapkan layanan online ataupun offline. Nah, karena sekarang tentunya banyak sekali peserta, nah ini kita juga tentunya harus siapkan alternatif lain. Nah, masih banyak perusahaan-perusahaan yang karyawannya sampai ribuan, yang memang ingin apakah mendapatkan pelayanan, kita siap jemput bola. Kita hadir di kantor-kantor perusahaan, kita siap melayani apapun sesuai dengan komitmen. Jadi kalimatnya adalah komitmen pelayanan kami, maklumat pelayanan kami dari semua unsur kami, dari Sabang sampai Merauke. Kita melakukan perubahan ini apa? Demi memberikan kemudahan kepada peserta dan masyarakat. Nah, ini mungkin masih banyak yang belum merasakan pelayanan dan manfaat, karena mungkin masih belum dulu sudah punya, sekarang belum punya. Kembali lagi perlu kesadaran kita semua, perlu dukungan masyarakat. Nah, jadi itu tiga alternatif yang kita siapkan kepada peserta ya dan masyarakat di setiap lokasi kami. Kita kembali lihat lagi tadi sudah kita lihat videonya. Ini sebagai pencitraan foto-foto kita di berbagai macam lokasi. Semua perangkat mulai ada yang menggunakan scanner untuk mempermudah karena mungkin tidak perlu bertemu, bisa menggunakan layanan video call di lokasi kami. Ini sudah tersedia di setiap kota, sudah tersedia di setiap kantor cabang kami, sudah tersedia di kantor cabang perintis kami. Di setiap tapi bagi mereka yang tidak punya waktu datang ke kantor cabang, silakan melalui aplikasi yang sudah kita siapkan. Ibu yang saya dari seluruh negara, dari seluruh wilayah. Berikutnya yang ingin saya sampaikan menjadi sangat penting bagi kita semua. Apa selanjutnya yang mungkin yang saya sebut tadi pelayanan komprehensif kami. Semakin banyak yang ter-PHK, semakin banyak yang mungkin mereka memerlukan kebaruan, memerlukan komitmen, memerlukan pelayanan dari pemerintah. Kita sekarang ada layanan vokasi. Kami sekarang ingin membangun ekosistem vokasi. Masih banyak peserta dan masyarakat yang belum tahu bahwa kami memberikan pelayanan pelatihan vokasi ini tentunya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan. Nah, ekosistem ini kita bisa lihat sendiri, kita tidak bisa bekerja sendirian. Kami butuh mitra vokasi, kami butuh seperti lembaga pelatihan kerja, balai latihan kerja, kita tidak kerja sendirian. Kami perlu universitas, kami perlu bapak asuh, bapak ibu yang bisa menjadi bapak asuh, memberikan pendampingan sampai pelatihan. Wow, itu luar biasa. Kami perlu mitra perbankan dari pemerintah, mitra keuangan, fintech keuangan, supaya mereka bukan hanya diberikan pelatihan, tetapi apa? Ada dukungan pendanaan. Mereka nggak punya jaminan. Nah, ini kita masih perlu tadi bermitra dengan untuk keuangannya maupun bapak asuh. Jadi hal-hal seperti ini termasuk apa? Program kerja untuk bursanya, untuk lowongan pekerjaannya, lalu dukungan pemerintah. Banyak sekali proyek-proyek pemerintah yang memerlukan namanya SDM unggulnya. Nah, di sinilah peran kita. Kami tentunya bersama-sama Kementerian Tenaga Kerja ingin mewujudkan ini semua. Karena sampai saat ini kita sudah tercatat tadi kita lihat 1,73 tenaga kerja yang sudah jadi non-aktif. Nah, vokasi ini kita galakkan. Nah, Bapak Ibu, apa selanjutnya yang mau kita lakukan? Mari gabung bersama kita semua. Mari ikut vokasi. Jangan lupa untuk ikut vokasi harus terdaftar dulu. Nah, bagi kita semua yang sudah menjadi peserta bisa mendapatkan pelatihan vokasi. Kita memang prioritaskan kepada semua yang sudah ter-PHK, yang sudah putus kontrak. Tapi bagi yang belum, mungkin paling penting adalah harus menjadi peserta mendaftarkan terlebih dahulu. Jadi inilah kesempatan
Mari kita tingkatkan skill kita berikan reskilling, upskilling, kita berikan new skilling, mewujudkan pekerjaan mandiri. Semakin susah cari kerja, semakin sedikit perusahaan padat karya. Kita sekarang banyak modul kita siapkan untuk mewujudkan pekerjaan mandiri. Makanya tadi saya sebut, kita perlu bermitra dengan perbankan. Karena kalau sudah skill, sudah punya ada niat, kita perlu bermitra. Nah, disinilah pentingnya kita bermitra dengan semua pihak. Akhir kata, mungkin saya ingin kembali lagi, pelayanan ini kita bisa berikan di mana saja, di kantor cabang kita berikan informasi secara digital, kita siapkan kanal-kanal termasuk kepada pekerja-pekerja kita yang kita banggakan yang ada di seluruh negara sebagai pekerja migran. Bapak Ibu yang turut hadir, banyak rekan-rekan kami dari Hong Kong, dari Taiwan yang melihat acara ini secara langsung. Sekarang kita jauh lebih baik, ibu-ibu yang ada di sana. Jadi kalau di Hong Kong ada warung Chandra, itu belum banyak digunakan tuh sebetulnya untuk melakukan pembayaran transfer uang ke tanah air. Teman-teman yang di Taiwan, jangan lupa di sana ada sebutannya Telin ya. Pakai itu untuk remittance dananya ke tanah air. Tapi bagi saudara-saudara kita yang belum daftar, tolong segera lakukan pendaftaran. Jadi sekarang kita siapkan ini di setiap negara, ada di Malaysia, di Singapura, memberikan kemudahan. Nah, ini bagian dari pelayanan publik. Kami bertanggung jawab, kita terus tingkatkan kualitas. Tiada kata henti, continuous proses improvement kita wujudkan. Memang kita belum sempurna, kami mohon maaf belum sempurna. Kita memang perlu terus kolaborasi. Kita dengan adanya pandemi, kita terus memperkuat yang namanya mengeksplor supaya kita lebih baik lagi. Jadi tadi sudah lihat daftarnya, di setiap negara ada, tolong gunakan itu untuk pendaftaran, bisa lewat website, ataupun pembayarannya. Karena kalau itu membantu menggunakan jaringan remittance kita, paling tidak membantu keluarga besar kita di sini terlindungi dan terlayani dengan baik. Kita bisa lihat kepada Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bisa mendengarkan. Jangan lupa kita semua harus terlindungi karena pada prinsipnya negara hadir ya, negara peduli, negara melayani, antara lain melalui BPJS Sostek. Kita semua di sini ada informasi kanalnya, ya bisa lewat telepon, bisa lewat sosmed, bisa lewat 175, bisa lewat macam-macam di sini. Ada BPJS TKU di Android. Nah, jadi akhir kata saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kata bila ada salah kata. Masih banyak yang kita bisa eksplor. Informasi semua tersedia di website, ada di BPJS TKU. Demikian. Kalau ada pertanyaan jangan lupa di situ bisa langsung nanti kita bantu untuk akses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Krisna Syarif, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau soal pelayanan itu sebenarnya dua aspek ya Pak ya. Yang satu memang pelayanan langsung atas orang-orang yang sudah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, tapi di sisi lain juga karena ada orang yang akhirnya keluar tidak lagi menjadi tenaga kerja, akses untuk mereka, bahkan orang-orang yang selama ini belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan tetap mesti punya akses yang mudah ya ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini hal yang sulit buat kita semua. Mudah-mudahan BPJS Ketenagakerjaan juga bisa menjadi bagian yang memberikan daya lenting untuk tenaga kerja di Indonesia. Sebelum kita ke penanggap, satu lagi kami undang Bapak Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Sumarjono, untuk men-sharingkan tentang digitalisasi di BP Jamsostek. Silakan Pak Sumarjono. Terima kasih, Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu pembicara, penanggap, hadirin peserta webinar yang saya hormati. Saya melihat di sini ada 5.000 lebih peserta webinar. Kemudian ada di YouTube ada lebih dari 2.200 yang menonton, yang mengikuti. Tentunya kalau kita
menyiapkan ini dengan fisik, tentunya kita mungkin memerlukan lapangan bola untuk bisa menampung ini. Tapi dengan teknologi, alhamdulillah kita bisa kemudian menyelenggarakan webinar ini. Nah, dalam paparan saya akan memulai dengan perjalanan panjang institusi BP Jam Sostek dalam mengembangkan sistem informasi di BPJS Ketenagakerjaan. Mulai dari era tahun 2000-an dengan sistem informasi pelayanan terpadu atau SIPT, awalnya adalah offline, kemudian kita online di 2009, kemudian juga kita berubah lagi karena ada pengaturan-pengaturan yang berubah. Dan di tahun 2015, SIPT ini berganti nama menjadi Sistem Informasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau SIJSTK, karena di sana juga kita sudah beroperasi penuh, termasuk untuk menyelenggarakan jaminan pensiun. Nah, SIPT dan SIJSTK itu dikembangkan oleh eksternal, Bapak Ibu hadirin sekalian, dan pada perkembangannya pada saat kami masuk ada beberapa kendala yang muncul, terutama dalam memaintain dan mengembangkan jika ada kebutuhan-kebutuhan baru atau regulasi-regulasi yang baru. Maka tahun 2018 dengan mempertimbangkan kebutuhan atas sistem informasi yang handal dan mampu agile terhadap tantangan digital, dilakukanlah implementasi yang kita sebut sebagai sistem informasi perlindungan pekerja atau kami sebut sebagai SMILE. Ya. Harapannya kita membuat SMILE bukan hanya untuk internal BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga senyum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini tentunya mengedepankan konsep arsitektur sistem informasi yang terintegrasi, kemudian penerapan platform teknologi yang umum, yang common dan visible, ya. Kemudian menerapkan konsep single yang terintegrasi dengan Adminduk, dan yang paling penting yang kami akan tegaskan adalah kami membangun dengan strategi in-house development guna memperoleh solusi teknologi yang lebih efisien dan juga termasuk cost-nya tidak terlalu besar. Nah, saya ingin menyampaikan keunggulan dari in-house development ini karena beberapa institusi mungkin juga punya pilihan apakah in-house ataukah outsourcing. Menurut hemat kami dari pengalaman yang kami alami, jalan panjang yang kami lalui, ada 5 keunggulan strategis dalam hal ini adalah salah satu yang dipandang keunggulan dari in-house ini adalah kesesuaian antara sistem yang dikembangkan dengan kebutuhan bisnis. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kami memiliki beberapa pengalaman di mana pengembangan sistem informasi yang dilakukan secara outsource, ada beberapa permasalahan pada saat kita kemudian ada regulasi yang berubah, ada kebutuhan bisnis yang meningkat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari sisi pengembangan ini juga kami menguasai teknologinya. Knowledge-nya kita pegang sepenuhnya oleh internal BP Jam Sostek. Kemandirian mengurangi dependensi dari eksternal ini sangat penting, apalagi pada saat sekarang ini, pada saat kita dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan kebiasaan baru. Kemudian cost-nya juga demikian, lebih efisien, dan dengan knowledge yang kita kuasai tentunya keunggulannya adalah kita bisa mengelolanya dengan sangat mudah. Bapak Ibu yang kami hormati, BP Jam Sostek memandang terdapat 3 poin penting dalam menyiapkan organisasi ini menuju ke digital. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Dirut, ada 3 hal. Yang pertama adalah people, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah teknologi ataupun. Nah, pada aspek people,
BP Jamsostek melakukan penyiapan kapasitas personel internal BP Jamsostek, baik dari sisi kuantitas ataupun dari sisi kualitas. Dan dari sisi proses, tentunya kami secara berkesinambungan melakukan proses reengineering dan otomasi proses bisnis dengan mempertimbangkan konsideran seperti regulasi, kemudian juga ada perubahan dunia usaha dan juga optimalisasi operasional dari badan. Aspek teknologi, BP Jamsostek implementasi dari SMILE diharapkan mendukung kesiapan organisasi menuju era digital, serta didukung oleh kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, setidaknya ada 5 hal yang menjadi perhatian penting bagi dampak pandemik. Yang pertama adalah terkait dengan humanitarian impact, di mana tadi juga sudah banyak yang menyebut dari Pak Guntur, Pak Dirut, ataupun Pak Dirpel. Kita sangat concern kepada keamanan dari personel dan juga peserta. Ini dan juga aspek-aspek kemanusiaan yang lain. Kemudian juga ada aspek atau impact bisnis dan operating impact. Nah, ini kami menyadari bahwa dampaknya adalah ke seluruh elemen kehidupan, tak terkecuali dengan BP Jamsostek, operasional dari BP Jamsostek, dan kami ingin keberlangsungan operasional pelayanan kepada peserta itu tetap bisa terjamin. Di sisi yang lain ada short term financial impact, karena kita juga memahami juga perusahaan juga dalam kesulitan, perusahaan peserta maksud kami dalam kesulitan likuiditas, dan ini juga kemungkinan juga akan berpengaruh kepada BP Jamsostek, ya, apalagi nanti ada relaksasi dari iuran dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, investasi long term impact ini juga menjadi concern kami supaya janji-janji di dalam program jaminan sosial bisa kita selenggarakan, dan juga strategic term impact. Nah, Bapak Ibu sekalian, ISA atau International Social Security Association telah mengkategorikan setidaknya ada 4 hal yang menjadi kunci dari keberlangsungan jaminan sosial mengantisipasi dampak COVID-19. Yaitu 4 hal tersebut adalah digital services, yang kedua adalah pragmatic approach, kemudian yang ketiga flexibility and adoption, dan redeployment staff. Ini saya mendapatkannya dari mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh ISA. Mereka rutin 2 minggu sekali sharing dari berbagai negara mengenai hal ini, di mana digital service adalah untuk menjawab kekhawatiran kita untuk kontak fisik di sini, ya. Kemudian pragmatic approach kalau di BPJS Ketenagakerjaan, karena ada lonjakan dari peserta yang mengklaim, tentunya kita kemudian menjawabnya dengan one to many yang tadi sudah dijelaskan. Sementara untuk fleksibilitas, kita kemudian menjawabnya dengan persyaratan-persyaratan yang tadinya harus dengan fisik, maka kita bisa dokumen digital dan lain sebagainya. Dan tentunya kami juga kemudian mengakomodir untuk bisa redeployment staff, menstreamkan ada surat perintah dari direksi untuk bisa menambah tenaga pelayanan kita dari unit-unit yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan digitalisasi layanan BP Jamsostek, seperti tadi disampaikan, kami memiliki namanya Lapak Asik, layanan tanpa kontak fisik, tetapi sungguh bahwa kami tetap melayaninya dengan hati. Jadi walaupun tanpa kontak fisik, tetapi
batin kami tetap kontak dengan Bapak Ibu peserta. Jadi gambarannya adalah kita mengembangkan layanan lapak asik untuk memastikan bahwa di tengah pandemi BPJS Ketenagakerjaan tetap mampu melayani peserta. Namun hal yang lain adalah kita dari personel internal maupun eksternal. Nah, aspek IT-nya tentunya kami memastikan bahwa ketersediaan sistem yang handal mengawal lapak asik ini. Secara internal kita bisa yang bekerja dari rumah pun kami fasilitasi untuk bisa tentunya dari sisi peserta kami juga sediakan walaupun ini mungkin juga menjadi kendala beberapa yang tidak memiliki smartphone dan kuotanya habis dan lain sebagainya, yang kemudian kami tangani dengan lapak asik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jauh sebelum berlakunya protokol kesehatan, khususnya protokol pembatasan sosial berskala besar, BP Jam Sostek menerapkan layanan antrian online untuk mengakomodir pengajuan klaim secara online yang aman di tengah pandemi. Nah, momentum pemberlakuan protokol pembebasan kontak sosial tersebut justru menjadi trigger bagi kami untuk mempercepat proses digitalisasi layanan dan proses baik terhadap stakeholder eksternal, peserta maupun di dalam internal BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saya ingin menyampaikan keunggulan dari pelayanan one to many yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut sebagian. Nah, one to many ini dikembangkan secara in-house, tentunya dikombin dengan aplikasi yang sudah ada di pasaran seperti tadi disampaikan, dan tidak terjangkau oleh teknologi ataupun yang literasi teknologinya masih rendah. Kemudian konsep one to many itu juga sebagai bentuk inovasi yang didrive dari teknologi atas keberlangsungan pelayanan di seluruh cabang BPJS Ketenagakerjaan. Pengembangan konsep one to many dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada. Jadi kami tidak kemudian membeli yang baru, tetapi memanfaatkan yang ada, karena ada beberapa yang staf kami yang harus bekerja di rumah untuk social distancing, maka visinya kita bisa manfaatkan untuk melayani secara one to many. Kemudian karena ini konsepnya adalah secara bersama, jadi ini pasti akan lebih cepat meningkatkan hal proses klaim. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam menerapkan pelayanan one to many, BP Jam Sostek menerapkan 4 hal, antara lain adalah kita adaptable, di mana solusi teknologi dapat menyesuaikan dengan infrastruktur teknologi informasi yang dan proses bisnis badan, sehingga mudah diimplementasikan dan sesuai penyesuaiannya, ya, itu juga mudah apabila terjadi perubahan-perubahan. Kemudian interaktif communication. Solusi teknologi dapat memberikan komunikasi interaktif pada peserta, di mana tadinya hanya satu-satu, sekarang customer service kami bisa melayani 4 sampai dengan 6 peserta. Kemudian ease to maintain, tentunya juga ini juga mudah untuk memaintainnya karena teknologinya kita kuasai, dan centralized control. Jadi di sini kami juga bisa memantau bagaimana cabang melayani customer. Nah, Bapak Ibu, keberhasilan implementasi dari konsep one to many ini tolak ukurnya ada 3 hal. Yang pertama adalah
bahwa mereka datang secara mandiri dan langsung misalnya ke tempat yang sudah ditentukan tanpa harus dibimbing. Jadi kalau misalnya ada meja satu, mereka kemudian ke meja satu. Kemudian yang kedua adalah di sisi customer service itu dapat mengelola komunikasi kepada satu peserta, lebih dari satu peserta, tetapi pada saat ada hal-hal yang rahasia tentunya menjadi one on one. Dan yang terakhir tentunya adalah memastikan bahwa ada peningkatan dari kapasitas produksi atau pelayanan pada peserta. Bapak Ibu yang kami hormati, ada di success factor tadi sebenarnya juga ini adalah ease to use dan secure, di mana ada keamanan dan juga tidak atau mengurangi fraud, ya. Kemudian fleksibel, ya, dan juga efisien. Nah, kami menyadari bahwa kami masih banyak ruang untuk perbaikan, dan dalam hal ini adalah tentunya kami ingin menstandarisasi pelayanan yang ada, kemudian kita optimalisasi layanan klaim dengan menerapkan full digital suatu saat nanti, ya. Kemudian juga kita akan memperbaiki infrastruktur, ya. Kemudian juga dari sisi pengembangan chat yang auto respon dengan robot dan lain sebagainya. Nah, sebagai konklusi, ya, Bapak Ibu sekalian, COVID-19 ini memang merupakan musibah, namun menjadi berkah karena mampu memacu percepatan menuju BP Jam Sostek untuk pelayanan yang lebih mudah. Jadi tentunya di tengah pandemi, sebuah organisasi harus mengedepankan sebuah pendekatan yang komprehensif, baik atas aspek pelayanan kepada stakeholder maupun proses di internal. Kami menyadari bahwa ada banyak dampak negatif dari COVID-19 ini, namun di sisi yang lain, blessing in disguise, di mana justru pandemi ini menjadi momentum dan trigger untuk mendrive sebuah organisasi berinovasi dan mengakselerasi pemanfaatan teknologi sebagai jawaban. Walaupun kami menggunakan masker, ya, CS kami atau customer service kami menggunakan masker, tetapi sejatinya apabila itu dibuka, senyum kami sama seperti sebelumnya, 2 cm ke kiri dan 2 cm ke kanan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sumarjono, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi klarifikasi ya, kalau program BPJS ini untuk layanannya berarti ada makin banyak sebenarnya. Sebelumnya ada layanan telepon 175 misalnya, call center, sekarang ada video assistance, ada lapak asik. Jadi mengambil antrean tidak perlu datang secara fisik, tapi bisa dilakukan jarak jauh. Kemudian nanti menunggu dapat email, upload berkas, diverifikasi. Kalau memang perlu sekali, maka datang ke kantor BPJS terdekat. Kemudian akan dilayani lewat mekanisme tadi, tidak berhadapan langsung dengan orang, tapi dengan tenaga CSO yang ada di belakang layar dan bisa melayani 4-6 orang sekaligus. Jadi targetnya Pak Dirut supaya makin banyak orang yang bisa dilayani, meskipun jumlah orang yang perlu dilayani semakin banyak gitu ya. Nah, sebelum saya beralih ke diskusi para penanggap, saya bacakan dulu ini untuk para pembicara tadi. Ada masukan dari para peserta yang ikut hadir, saya kira perlu dibacakan sekarang saja sebagian. Yang pertama itu pertanyaan terkait kebijakan BP Jam Sostek jika terdapat peserta yang mengalami kecelakaan kerja di masa WFH, di masa kerja dari rumah, mekanisme pelayanan klaimnya seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau tadi mungkin cocoknya untuk Pak Krisna ya. Kemudian sekarang pertanyaan untuk Pak Dirut, saat ini pengambilan JHT naik signifikan. Terus antrean online menjadi
semakin banyak dan ada yang mengeluh sering tidak dapat nomor antrian. Bagaimana BP Jam Sostek mengatasinya? Kepada Pak Dirut juga ada pertanyaan terkait dengan tingginya gelombang PHK saat ini. Bagaimana BP Jam Sostek menyikapinya? Kemudian untuk Direktur Pelayanan ada lagi pertanyaan seputar bagaimana dengan pekerja yang terpapar COVID saat dia harus bekerja. Apakah tetap ditanggung oleh program JKK? Jauh mana tanggungannya? Karena paparan virus ini bisa masuk kapan saja, termasuk saat mereka harus datang ke tempat kerja. Kemudian untuk Pak Sumarjono, pertanyaannya tentang tren yang berkembang selain pelayanan digital. Ada artificial intelligence, apakah ada rencana BP Jam Sostek ikut mengembangkan pelayanan menggunakan AI ini? Sementara itu dulu dari para hadirin yang hadir, sudah mulai dimasukkan ya pertanyaannya, bisa disiapkan. Sekarang saya undang para tamu istimewa kita untuk juga memberikan tanggapan 5-7 menit per orang. Izin ya Pak dan Ibu, nanti kalau sudah waktunya 5 menit saya akan ingatkan. Saya undang pertama yang terhormat Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, Ketua Komisi 9 DPR RI, untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak Melki. Halo Pak Melki. Belum ada ya? Oke, kalau begitu izin kita bergeser dulu pada Ibu Hayani Romondang, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, PHI, dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan tanggapannya lebih dulu. Silakan pada Ibu Hayani. Baik, terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentu Pak Dirut dan jajaran direksi, juga Pak Melki dan seluruh penanggap dan peserta yang luar biasa. Nah, pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi tentu kepada jajaran dari BP Jam Sostek ini, karena sudah menciptakan bahkan sudah menjalankan inovasi baru yang tentu harapan kami sebagai pemerintah adalah apa? Ini adalah mengutamakan pelanggan, pasti itu ya, yaitu para peserta. Saya kira inovasi ini saya tadi mencermati dari awal dari Pak termasuk Dewas ya Pak Guntur dan jajaran direksi. Ini adalah sebenarnya niat kuat dari BP Jam Sostek untuk bisa melayani pelanggannya dengan baik. Tetapi karena saya diberikan waktu yang sangat sempit, nah tentu saya ingin meninjau dari beberapa hal. Tadi sudah cukup banyak panjang lebar dijelaskan. Saya ingin pertama adalah tantangannya dulu. Karena begini, saya melihat bahwa melayani peserta yang menggunakan handphone, yang tidak menggunakan handphone, yang tidak ada sinyal, semua sudah disediakan. Kan begitu ya? Dengan beberapa bentuk-bentuk pelayanan. Nah tantangannya, tolong ini mungkin ini supaya bisa lebih menyempurnakan, adalah bagi yang memang tidak punya akses yang cukup baik melalui web, tadi disediakan bisa datang langsung, kan begitu kan. Lalu bagi yang tidak atau belum memiliki katakanlah email, HP, Android dan sebagainya, juga bisa tadi datang langsung. Katakanlah tadi mengatakan ini adalah untuk kemudahan, saya setuju. Semua yang dilakukan ini memang harus memberikan kemudahan kepada peserta. Akan tetapi ternyata ini memang salah satu ketidaksempurnaan dalam sebuah sistem yang mengandalkan hanya IT ya. Semua ini kan IT sebenarnya datang langsung juga dengan menggunakan IT. Artinya bertatap muka dengan karyawan-karyawan BP Jam Sostek dan sebagainya. Cuma ada tantangannya begini. Mereka harus mengeluarkan extra effort, katakanlah transportasi tadi ya. Nah ini bagaimana kita bisa mengatasi hal ini? Bukan berarti maksudnya transportasi dibayar, barangkali tidak. Mungkin harus cari cara lain. Karena tidak semua yang mungkin bisa dapat menjangkau kantor-kantor cabang tadi. Nah itu mungkin pertama adalah tantangannya. Artinya adalah
beban lain masih ada yang yang ditanggung oleh para peserta. Jadi ada extra effort karena tidak bisa menggunakan semuanya itu ya teman. Selain dari harus datang, apalagi mendapatkan hambatan-hambatan lain ya. Yang selanjutnya, saya ingin tadi mengkuat ada beberapa bahwa pelayanan memang mengutamakan kepuasan untuk pelanggan. Tetapi ada hal yang tidak selesai nanti. Saya berpikir begitu Pak. Setelah saya lihat itu perlu ada evaluasi. Seberapa jauh sebenarnya para peserta ini bisa memenuhi keinginannya. Pelayanan oke, sudah mudah. Tetapi ketika ternyata tidak terpenuhi oleh karena ada mungkin kuota, terlambat dan sebagainya, sehingga hak yang harus diperoleh peserta itu tidak didapat secara cepat. Nah ini kemana kanalnya ya, gitu ya. Selain dari terlepas dari soal penegakan hukum dan sebagainya, tapi kanal para peserta ini sudah baik, akan tetapi ternyata tidak diperoleh secara cepat. Nah ini ada nggak kanalnya, kanal penyelesaiannya. Jadi ada yang, nah sisi lain tantangan organisasi. Nah kantor-kantor cabang tadi itu semua karena sudah menyediakan one to many dan sebagainya. Tetapi tantangannya adalah jangan melepas begitu saja. Artinya SDM dari BP Jam Sostek ini memang harus peka terhadap situasi peserta di sekitarnya. Jadi jangan hanya menunggu, maksud saya, karena tadi kita memang terhalang pada protokol kesehatan. Tapi tadi sudah ada langkahnya, misalnya menghimpun data PHK dan sebagainya. Tapi peka itu maksud saya adalah sosialisasi harus dilakukan. Nah, bagaimana caranya supaya semua tahu? Nah, berarti kepekaan tadi tergantung kepada bagaimana pendekatan dari Bapak Ibu yang berada di wilayah-wilayah setempat yang di cabang-cabang dan sebagainya. Nah, kemudian juga tadi tantangan terhadap SDM people. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Marjono termasuk dari Pak Dirut. Nah, maksud saya begini, tadi kualitasnya, kuantitasnya, tentu ini sangat berdampak, barangkali berdampak pasti ya dengan DAOPS. Dana operasionalnya seperti apa? Walaupun tadi disebutkan ini nanti akan diupayakan tidak menimbulkan tambahan-tambahan biaya dan sebagainya. Tapi maksud saya adalah jika bisa mungkin menggunakan tenaga-tenaga memang tidak ahli di IT, tetapi apa yang bisa dibantu sehingga tidak berdampak pada ngantrinya. Kemudian pelayanan tentu ya. Selain dari itu adalah ada yang lebih penting dari semua itu karena sudah disediakan lah proses-proses kemudahan sudah. Tapi mengevaluasi yang sudah menggunakan layanan, berapa sih yang sukses gitu. Ini harus menjadi bagian untuk nanti bahwa inovasi saat COVID ini kemudian dilakukan di new normal. Saya kira ini sudah menjadi saya pikir kreasi yang kita berharap adalah memudahkan pelanggan, tetapi pasti ujungnya perlindungan. Tadi kan cerita perlindungan. Jadi berapa yang sukses? Lalu sebenarnya berapa sih customer itu yang tidak puas? Ini harus jadi ini kita harus mengukur kepuasan pelanggan. Tentu tadi saya sudah katakan di depan. Nah ini tampungnya di mana ya? Dan begitu ya. Kemudian teknologi apa lagi yang bisa diciptakan untuk jangan meninggalkan masalah? Karena kan kami juga banyak menerima keluhan dan sebagainya, bahkan saran dan sebagainya. Nah, tentu ini sangat bagus kalau ini juga menjadi bagian untuk nanti lesson learn-nya. Artinya inovasi-inovasi baru kan terus diciptakan ya. Nah ini sebagai lesson learn nanti. Nah inovasi yang digagas dalam masa COVID dan kemudian dilaksanakan pada new normal ini, kita berharap ini menjadi cara baru. Tadi juga sudah disebutkan cara-cara baru yang tidak hanya pada kemudahan pelayanan. Itu. Karena kemudahan pelayanan ini akan masih meninggalkan sisa bahwa kemudahan pelayanan ada masalah-masalah bahwa dilayani memang baik, memang oke, tetapi ternyata ada hak yang tidak terpenuhi karena dengan pelayanan saja, tetapi luar dari mungkin peran dan fungsi BPJS Jam Sostek. Nah, saya salut, saya hanya closing statement saja, salut terhadap keberhasilan dari one to many, tapi saya akan lebih salut lagi jika memang ada cara-cara lain juga untuk menemui masalah-masalah dari keluhan dari peserta. Saya kira itu. Terima kasih Bu Dina, terima kasih semua, terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih banyak Ibu Hayani Rumonda.
Jadi kita tangkap masalah itu bukan hanya yang bisa diselesaikan oleh teknologi kalau menurut Ibu ya. Ada juga evaluasi yang sifatnya lebih menyeluruh terkait dengan grievances atau keluhan-keluhan dari peserta itu tetap perlu diselesaikan. Bagaimana juga penyiapan SDM di dalam BPJS Ketenagakerjaan supaya lebih peka pada situasi. Demikian, apakah Pak Emmanuel Melkiades sudah terhubung ya, Pak Melki? Selamat pagi. Selamat pagi Pak Melki. Silakan Pak ya, sekitar 5 menit nanti saya reminder. Baik, ini minta maaf nih saya sambil jalan kasih catatannya. Ketemu lagi Ibu Moderator nih, kemarin ketemu juga di DJSN. Baik, ya, saya langsung saja. Catatan saya terkait dengan program Lapak Asik ini. Pertama, kita harus memberikan apresiasi tadi seperti yang disampaikan bahwa BPJS TK akhirnya punya cara untuk mensiasati pelayanan dalam kondisi COVID-19 saat ini. Jadi tentu apresiasi harus diberikan karena BPJS TK salah satu dari beberapa instansi pelayanan publik yang mencoba mencari alternatif atau terobosan untuk tetap bekerja melayani dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, tentu apresiasi dengan sekian catatan yang juga perlu menjadi perhatian dari direksi terkait pelayanan Lapak Asik ini, khususnya Pak Krisna dan teman-teman ya, tim yang pernah mengajak kami ketika Bapak Ibu sekalian, direksi dan juga peserta webinar yang kami hormati, para pembicara dan penanggap. Saya pribadi dan waktu dan Pak Yayasa ini, kami sempat lihat langsung pelaksanaan Lapak Asik itu di BPJS Cikokol ya. BPJS Cikokol itu sudah menerapkan Lapak Asik, kami sudah sempat melihat, tentu dengan beberapa catatan yang mungkin juga pada saat ini perlu kami sampaikan. Pertama, aturan terkait Lapak Asik itu dibikin atau dibuat dengan lebih cepat, sehingga oleh Pak Dirut, Pak Sumarjono dan Bu Hayani tadi, tentu ini adalah bagian dari opsi terhadap pelayanan yang lain juga harus tetap terbuka. Dan itu harus diatur dalam regulasi yang kuat, sehingga orang bisa menyesuaikan diri sesuai dengan kapasitasnya atau kondisi daerahnya. Jadi Lapak Asik ini bukan satu-satunya, tapi bagian dari jenis pelayanan BPJS TK, dan itu diatur dalam regulasi yang kuat sehingga seluruh daerah di Indonesia ini punya semacam keleluasaan terkait dengan pelayanan yang masih mungkin dilakukan pada era pandemi COVID-19 ini. Ini terkait nanti dengan yang kedua, itu pelayanan BPJS TK ini tentu kan berbeda-beda di setiap daerah karena situasi pandemi COVID-19 ini juga berbeda-beda di setiap daerah. Daerah merah atau daerah yang memang tingkat pengendalian COVID-19-nya masih tinggi, belum bisa dikendalikan dengan baik, tentu Lapak Asik ini mungkin menjadi satu-satunya opsi yang bisa dilakukan ketika orang memang sangat kesulitan untuk berinteraksi normal. Protokol kesehatannya akan jauh lebih ketat lah dalam pelayanan BPJS TK di daerah tersebut. Tapi di daerah-daerah hijau tentu protokol kesehatan standar itu cukup untuk dilakukan, sehingga apabila di tempat tersebut itu layanan IT-nya belum begitu bagus misalnya, tetap para peserta BPJS TK bisa mendapatkan layanan dengan kondisi yang ada tanpa harus bergantung ke teknologi, sejauh memang daerahnya itu masuk kategori daerah hijau. Artinya tidak dalam kondisi terkena pandemi COVID-19 yang serius, sehingga sekali lagi peserta BPJS TK ini tetap bisa dilakukan dengan baik. Nah, yang ketiga, kalau tadi regulasi dan juga keleluasaan juga diberikan, tentu kita berharap agar direksi dan para pekerja di BPJS TK juga memperhatikan aspek lain dari layanan ini, itu terkait dengan bagaimana mereka-mereka yang mungkin kesulitan mendapatkan layanan semacam ini
itu dalam konteks mereka sulit datang ataupun di daerah-daerah yang memang tingkat internet rendah. Nah, mungkin perlu dicari terobosan lain agar spiritnya atau substansinya sama seperti BPJS lapak asik ini, tapi bukan mereka yang ke kantor, tapi ditaruh macam di satu klaster tertentu yang mungkin orang yang mungkin kesulitan untuk bisa mengakses tentang layanan lakukan. Dan terakhir, Bu Moderator, saya kira adalah tentu BPJS TK kami dorong betul untuk betul-betul mempersiapkan sistem IT yang bagus untuk soal ini, karena ke depan memang momentum pandemi COVID-19 ini akan mendorong juga banyak layanan publik termasuk di BPJS TK. Pelan-pelan ini kan pasti akan menuju kepada, dalam konteks ini tentu kami mendorong agar BPJS TK di pusat dan di daerah, di provinsi maupun di kabupaten kota di seluruh Indonesia, betul-betul mempersiapkan IT sistem yang bagus sehingga peserta dengan sekian banyak perbedaan sosial betul dimudahkan dalam mengurus, bukan cuma dalam konteks urusan JHT saja, tapi berbagai kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan layanan BPJS tenaga kerja ke depan ini dibuka untuk berbasis teknologi informasi yang baik, mudah, sederhana, dan cepat untuk sekali lagi dan berbagai macam perbedaan status peserta di seluruh Indonesia. Sekali lagi saya mengapresiasi atau kami dari Komisi mengapresiasi terobosan ini, dan semoga ke depan BPJS TK juga dengan sekian catatan kami ini terus memperbaiki diri, membantu dan melayani peserta BPJS TK yang kami tahu mereka juga sangat terdampak dengan pandemi COVID-19 ini, dan semoga seluruh kita terus diberikan kesehatan dalam melalui COVID-19 ini dengan baik dan bisa bersama-sama memberikan lagi ekonomi Indonesia dan pekerja Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Melki, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Saya kira masukan yang sangat berharga. Cukup banyak tadi pertanyaan dari peserta yang hadir juga menanyakan kira-kira kalau perlu hadir secara fisik, kalau situasinya jauh tidak memungkinkan, HP-nya juga tidak bisa, bagaimana gitu ya. Jadi kalau secara internal tadi ada sejumlah terobosan terkait keleluasaan, mungkin regulasi, maka hal-hal yang masih menyulitkan juga bisa jadi perhatian dari BP Jamsostek. Tapi di sisi lain tadi Pak Melki juga menyebutkan lintas sektornya berarti ya Pak ya, bagaimana juga bisa mendorong agar instansi-instansi yang lain pun juga bisa bergerak mendukung agar semua orang punya akses internet sampai ke daerah yang jauh sekali. Terima kasih banyak Pak Melki. Saya sisihkan ada pertanyaan dari peserta juga nih terkait lapak asik tuh jam kerjanya jam berapa ya? Ada yang mengusulkan jangan jam kantor saja. Nah, sekarang saya lanjut kepada penanggap yang ketiga, Bapak Made Arya Wijaya, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dari Kementerian Keuangan. Pak Made, apakah sudah available? Ya, siap Bu. Silakan Pak Made. Baik, terima kasih Bu Dina. Pak Dirut dan jajaran direksi, juga Pak Dewas dan jajaran direksi. Pak Marjono, apa kabar Pak? Dan Pak Krisna. Terkait dengan apa-apa yang sudah dipaparkan Bu, kami tentunya dari Kementerian Keuangan juga bekerja sama dengan teman-teman di BP Jamsostek untuk mendukung. Nah, saya melihat inovasi yang dikembangkan sekarang ini di era COVID, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat peserta dan juga buat yang lainnya ya. Nah, setidaknya saya akan coba sampaikan beberapa pandangan. Yang pertama terkait di pelayanan tadi yang disampaikan Pak Krisna. Kalau kami di pemerintahan itu biasanya di dalam membangun sebuah inovasi ada semacam guiding principle yang harus bisa menjadi acuan. Nah, tentunya karena BP Jamsostek ini tugasnya adalah melayani peserta dari publik, itu kita akan melihat dari nilai tambah atau value added yang diharapkan dari perspektifnya peserta. Nah, ada 3 aspek yang mestinya bisa menjadi acuan. Yang pertama adalah dari sisi prosedur.
Ini terkait dengan strategi komunikasi sebenarnya. Jadi kalau kita melihat aspek prosedur, nilai tambah yang akan didapatkan oleh peserta ini, apakah bisa menjawab prosedur yang dibangun di inovasi ini sifatnya adalah mensimplifikasi proses atau juga termasuk mensimplifikasi persyaratan. Ini harapannya peserta pasti seperti itu. Nah, yang kedua dari sisi waktu. Waktu yang diharapkan oleh peserta biasanya ada tolak ukurnya. Yang pertama, apakah inovasi ini akan memperpendek handling time-nya. Jadi kalau dilakukan offline, satu layanan misalnya 10 menit, dengan inovasi ini satu layanan bisa 1 menit. Itu nanti bisa ditunjukkan. Yang kedua juga apakah ini bisa menurunkan complaint rate. Jadi yang biasanya offline itu mungkin banyak komplain, dengan inovasi ini apakah bisa menurunkan complaint rate-nya. Nah, yang ketiga yang nggak kalah pentingnya tadi disinggung Bu Dirjen, ini masalah cost, Bu, masalah biaya. Jadi apakah dengan inovasi ini yang tadinya offline dia gratis, inovasi ini ada cost tambahan. Ini tentunya adalah perspektif peserta yang harus kita pertimbangkan. Nah, sementara dari perspektif organisasi, ini juga tidak kalah pentingnya, mestinya menjadi concern di BP Jam Sostek. Jadi yang pertama, dengan inovasi ini, apakah akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah akan meningkatkan produktivitas dari karyawan? Ini bisa diukur, Bu, karena kinerjanya bisa kita hitung setiap tahun. Nah, yang ketiga yang nggak kalah pentingnya, karena core-nya adalah layanan, itu apakah melalui inovasi ini akan meningkatkan indeks kepuasan pengguna layanan. Nah, ini tentunya akan jadi concern. Setidaknya dari perspektif organisasi harus bisa menjawab 3 hal itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau dari Pak Sumarjono, concern saya ada beberapa hal nih Pak John. Yang pertama, saya senang pengembangan sistem ini menggunakan in-house development. Nah, harapannya tentunya sistem yang dibangun itu pertama, dia kompatibel dengan sistem yang dibangun oleh pemerintah. Karena sekarang ini juga pemerintah sedang mempersiapkan penerapan SPBE, Pak. Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, tentunya kami berharap sistem yang dibangun di BP Jam Sostek, dia akan kompatibel dengan sistemnya pemerintah. Sehingga mungkin platformnya sama, itu sehingga akan bisa dibuatkan interface, sehingga akan memudahkan adanya pertukaran data atau data exchange-nya. Ini harapan kami yang pertama, Pak. Nah, kemudian yang kedua dari IT juga biasanya harapan dari peserta bahasa kerja adalah user friendly, Pak. Jadi bagaimana desain sistem yang dibangun itu memang memenuhi ekspektasinya pengguna. Jadi user friendly-nya kalau memang ini berbasis web atau dia memang bersifat web application, dia harus kompatibel dengan iOS atau Android gitu ya. Jadi kita nggak bisa hanya memfasilitasi yang pakai iOS gitu. Nah, kemudian yang nggak kalah pentingnya Pak John, ini pengalaman kami di pemerintahan terkait dengan kapasitas sistemnya Pak. Jadi kalau tadi udah disebutkan, saat ini peserta aktif di BP Jam Sostek itu udah lebih dari 50 juta, kalau ini katakan 50% yang mengakses dalam waktu yang bersamaan, bagaimana nih kesiapan sistemnya? Jangan-jangan ketika diakses 2 juta bersamaan dia hang gitu ya. Jadi kapasitas bandwidth-nya ini juga pesan kami Pak, BP Jam Sostek juga secara bisa menyajikan update datanya Pak. Karena sekarang ini di era pandemi itu salah satu source data yang digunakan untuk menghitung salah satu stimulus kebijakan pemerintah itu source-nya dari BP Jam Sostek. Tentunya update data ini menjadi penting buat kami di pemerintah khususnya di Kementerian Keuangan ketika menghitung berapa sebenarnya dukungan fiskal yang dibutuhkan dengan melihat data yang ada di BP Jam Sostek khusus dengan para pekerja formal dan juga perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi peserta. Mungkin itu Bu Dina, beberapa catatan dari kami Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Made. Ini sharing langsung dari sesama pejabat pemerintah nih ya. Apa saja yang sebenarnya bisa diakomodasi, diinkorporasi lah ya kerjasamanya, terintegrasi semakin baik.
Saya nebeng pertanyaannya Pak Made nih, buat para pemerhati itu juga perlu data bisa online supaya kita juga bisa ikut membantu ya. Persis. Ada yang sudah selama ini dilakukan oleh BP Jam Sostek, responnya seperti apa, keluhannya seperti apa, tentu kita bisa saling berbagi pemikiran. Saya perlu menyebutkan di sini sampai sekarang masih ada sekitar 5.000 orang ya peserta yang tetap hadir dengan setia di YouTube, streamingnya lebih dari 2.000 viewers. Terima kasih masih tetap bersama kami di webinar ini. Bahkan ada peserta jaminan sosial dari Singapura, Malaysia, Hong Kong, Qatar, New Zealand, dan Amerika Serikat. Ini udah malam di Amerika Serikat nih ya. Baik, kita lanjut sekarang kepada penanggap yang keempat. Ada Bapak Muhammad Ihsanuddin, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank IKNB dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Silakan Pak Ihsanuddin, apakah sudah siap? Nah, itu ada Pak Ihsan. Pak Ihsan? Silakan. Terima kasih, Bu Dina. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Dirut, beserta direksi dan juga Dewas, dan para peserta yang berbahagia, lebih khusus guru saya Pak Made dari lapangan Banteng. Saya melanjutkan ini, tadi beberapa hal sudah diborong sama Pak Made. Tentunya kami dari OJK selaku regulator, namanya kok kayak kembali ke zaman dulu ini Pak Agus ya, ke BP Jam Sostek. Mungkin ini biar yang dimaksud Pak Made tadi, kalau IT ini biar dari sisi mulut user friendly juga, biar gampang disebut juga, biar tidak salah ucap dengan BPJS Kesehatan juga bisa, tujuannya yang penting tujuannya baik. Nah, terkait dengan program yang disampaikan tadi terkait Lapak Asik dan One to Many juga menyambut baik, dan mohon tidak usah malu-malu juga, meskipun ini program ini tujuannya baik, tentunya harus senantiasa dievaluasi berdasarkan beberapa hal. Tadi beberapa item sudah disampaikan oleh Pak Made, tentunya apakah dengan adanya program baru ini akan memperpendek waktu pelayanan. Nah, dari beberapa peraturan yang kami baca, itu kan ada service level agreement ya, itu terkait dengan layanan misalnya JKK itu berapa hari maksimum, itu kan sudah diatur di PP itu ya. Terus JKM juga berapa hari lebih pendek, kemudian ada JHT dan jaminan pensiun. Nah, kita uji cobakan itu saja, comply dengan apa yang tertera di PP itu. Saya kira nanti evaluasi dari itu aja sudah akan terlihat apakah ini memang sudah bisa menerapkan batasan waktu SLE tersebut atau bahkan lebih memperpendek, sehingga itu nanti Pak Kresna sudah nggak usah sibuk-sibuk kampanye mengundang para peserta untuk menjadi peserta atau calon peserta dari BPJS ini, layanan yang lebih cepat, artinya minimal sudah sesuai comply dengan regulasi. Itu dari mulut ke mulut, kalau bahasanya Wates itu getok tular gitu ya, itu sudah akan masif sendiri nanti. Peserta akan beribut, akan berebut bahwa oh ternyata saya perlu. Para tenaga kerja yang tadinya belum tahu karena teman-temannya cerita, ternyata ikut BP Jam Sostek ini pelayanan